hadir, kita bersyukur Tuhan hadir bersama kita. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul karena nama maka dia hadir bersama kita. Saudaraku, hari ini kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama, yaitu di dalam Amsal pasal 27 ayat 4. Mari kita berdiri dan kita akan baca bersama. Baik, 1, 2, 3. Panas hati, kejam dan duka melanda, tetapi siapa yang tak akan terhadap cemburu? 5. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kanker kebencian ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun juga di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik orang Kristen, ya dalam lingkup apapun juga, tentunya ada saja kebencian demi kebencian yang mulai, saudaraku, tersirat bahkan terpendam di dalam setiap hati mereka. Nah, sehingga firman itu datang kepada kita bahwa panas hati, kejam dan duka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Puji Tuhan. Next. Iri hati, dengki membusukkan tulang, tetapi hati yang tenang menyegarkan tubuh. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iri hati, dengki membusukkan tulang, tetapi hati yang tenang menyegarkan tubuh. Haleluya. Kita sekarang saudara Joshua baca. Berdiri dan baca. Kejadian 37 ayat 5-17. Mimpi Yusuf membuat saudara-saudaranya membencinya. Yusuf dibuang ke sumur kosong, dijual ke saudagar Midian, pekerja di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Ruben masih memiliki belas kasihan, tetapi ia tidak mengikuti suara Roh Kudus, atau kepekaannya telah hilang. Ya, betul. Saudaraku, Yusuf, kalau kita baca di dalam Alkitab itu, Yusuf adalah disebut dengan tentang mimpi. Tapi mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, dia bermimpi bahwa ayah dan ibunya datang dan sujud di hadapan dia. Bahkan saudara-saudaranya yang 11 itu juga datang sujud di hadapan dia. Saudaraku, seolah-olah dia sebagai seorang yang luar biasa, seorang raja, dan semua saudara-saudaranya datang tunduk kepada dia. Yusuf namanya. Yusuf ini paling disayang oleh bapaknya, sehingga saudara-saudaranya itu apa yang terjadi sangat membenci Yusuf. Mereka simpan dendam itu di dalam hati mereka. Mereka tidak puas dengan keadaan, ya, kondisi
dan situasi dari keluarganya sendiri, khususnya kepada adiknya Yusuf. Dan Yusuf ini seorang yang tulus hati dan lembut, namun paling disayang oleh Yakub Israel. Akibatnya saudara-saudaranya iri terhadap dia. Dia dikasih pakai baju yang indah-indah, sedangkan saudara-saudaranya yang lain semua biasa-biasa saja. Ya, di dalam keluarga rumah tangga pun ada ayah dan ibu, ada anak-anak. Terkadang anak yang satu lebih menonjol daripada yang lain. Anak yang lain lebih lagi, ya mungkin lebih lemah daripada yang lain. Dan ketahuan juga bahwa ayahnya ya lebih mencintai si Amr, si kakak, daripada si adik. Ibu lebih mencintai si adik daripada si kakak. Sama halnya dengan Esau dan siapa saudaraku? Ada dua orang, Yakub dan Esau. Ibunya lebih sayang Yakub daripada Esau. Bapaknya lebih sayang Esau daripada Yakub. Nah, kedua-dua ini saudaraku di dalam rumah tangga yang sama. Namun ada sedikit ya kepincangan dalam rumah tangga itu. Yaitu bapak lebih sayang adik, bapak lebih sayang kakak daripada sayang adik. Tetapi ibu lebih sayang adik daripada kakak. Kesenjangan di dalam rumah tangga ini sering terjadi di dalam keluarga. Sehingga satu dengan yang lain saling ya memberontak. Sama halnya juga dengan anak yang terhilang. Anak yang terhilang juga saudaraku, yang bungsu dan yang apa itu? Yang tua, yang sulung. Apa yang terjadi? Yang bungsu dia pergi, dia minta hartanya semuanya diambil bagiannya. Dia pergi dan berfoya-foya. Dia pulang, dibikin lagi pesta untuk dia, walaupun hartanya sudah habis, hancur ludes. Tetapi saudaraku, kakaknya ini, ya dia terus tunduk dan bekerja kepada ayahnya. Dan satu, apapun dia tidak pernah sentuh. Ya, dia tidak pernah sentuh apapun dari milik ayahnya untuk pakai untuk dirinya, bahkan untuk teman-temannya. Sehingga pada saat Yakub dia kembali, anak bungsu itu kembali, dibikin lagi pesta, maka anak sulung itu marah betul-betul. Dia marah kepada bapaknya dan dia tidak mau pulang ke rumah. Ada terjadi seperti itu. Bukan saja zaman sebelum ya Yakub dengan Esau, tetapi juga terjadi pada saat perumpamaan Yesus berikan itu anak yang hilang. Dan juga saudaraku, terjadi juga pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, mari kita simak benar-benar firman Tuhan, agar supaya tidak jadi ada kesenjangan di dalam keluarga rumah tangga, satu dengan yang lain, satu lebih diunggulkan daripada yang lain. Saudaraku, maka kita harus melihat dan menelaah firman Allah, agar supaya jangan sampai kita akhirnya masuk ke dalam ranah itu. Kalau kita masuk ke dalam ranah itu, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Kita akhirnya menjadi seperti anak sulung
Saudaraku, kalau kita sudah menjadi anak sulung, walaupun kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi seringkali pun iri hati itu pasti ada. Pak Pendeta, aku sudah doa, aku sudah melayani, aku sudah buat ini, buat itu, tetapi kok aku cari kerja susah amat ya. Sudah lama sana lama sini, kok belum juga. Aku doa minta ini juga belum juga, kecewa. Terjadi kekecewaan. Itu pun terjadi dalam gereja Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu. Namun saudara yang kekasih, mari kita menghindari semuanya itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudaraku, Amsal pasal 14 ayat 30. Silakan dibaca. Amsal 14. Amsal 14 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang Menyegarkan tubuh. menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Ada iri hati di sini. Ada yang mendampak iri hati satu dengan yang lain. Semoga tidak ada. Amin. Apakah suami istri saling iri hati? Ada iri hati suami istri? Wah, jangan iri. Ya, iri hati membusukkan tulang. Bambang di mana? Bambang di mana? Di rumah. Kita berdoa supaya Bambang besok datang hari Minggu. Ya, saudaraku, kita lihat lagi dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Coba baca. Cepat baca, kita cepat pulang. Yang sudah dapat silakan berdiri. Pengkhotbah 4 ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jangan iri hati. Orang punya mobil bagus, jangan iri. Amin. Orang punya rumah bagus, jangan iri. Orang punya istri cantik juga jangan iri. Saya punya istri cantik. Haleluya. Namun dia bilang apa? Selalu dia khotbah. Dia bilang, aku ini kena musibah. Nampak Pak Pendeta saya. Ya tahu kayunya pendeta yang miskin lah. Tapi saya kaya, saudara. Konsep itu, saudaraku, tidak ada hal yang miskin bagi pendeta. Pendeta itu orang kaya, amin. Walaupun begini-begini sudah keliling dunia, saudaraku. Siapa yang sudah ke Amerika? Wah, itu Pak Ferdi sudah pernah dalam mimpi. Nah, saudara, bahkan 21 negara bagian saya sudah mampir ke situ. Orang bilang Amerika saya sudah tahu. Orang bilang Australia saya sudah tahu. Saudaraku, orang bilang Malaysia saya sudah tahu. Saya sudah pergi. Pendeta bilang, boleh katakan pendeta kere, tetapi bisa ke mana-mana karena Tuhan Yesus. Amin. Saudara berani? Saudara berani pergi ke Australia hanya dengan uang saku $50? Siapa yang berani? Ini yang berani pendeta. Gak punya duit. Saudaraku, pergi sama istri lagi, tinggal 1 bulan lagi di sana. Bayangkan saudara, hanya dengan uang saku $50. Tetapi kembali pulang ke Indonesia
dengan $2.000. Haleluya. Ada mertua sih ya. Hah? Mertua di Amerika, bukan di Australia. Jangan harapkan mertua. Mertua tidak ada. Ya, tidak akan ada menolong dan membantu. Hanya Tuhan Yesus yang mau menolong dan membantu. Oleh sebab itu saudara, berharap, bersadar, dan mari pegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan mampu menyatakan mujizatnya bagi hidupmu, bagi hidupku. Haleluya. Oleh sebab itu saudara percaya, tidak usah khawatir dalam menghadapi apapun juga yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kurang makan, kurang minum, pasti Tuhan akan selesaikan persoalan kita. Haleluya. Beras habis, datang lagi beras. Beras habis, datang lagi beras. Saudaraku, puji Tuhan, semuanya itu Tuhan punya urusan. Oleh sebab itu saudara, bagi hamba Tuhan gak usah takut. Bagi anak-anak Tuhan gak usah takut, karena janjinya itu. Janjinya sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Dan janjinya itu bukan omong kosong. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang memuliakan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya, dengan tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada simpan dendam dalam hidupnya. Lihat saja mujizat Tuhan pasti datang. Kalau dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ini janjinya dia, bukan janji daripada manusia, tapi janji daripada Allah sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu juga adalah Allah sendiri. Jadi Anda pegang janji firman itu, maka itu akan membuahkan hasil di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Minggu lalu kita sudah dengar tentang bagaimana Allah bekerja dan berkarya bagi setiap keluarga punya anak yang memasuki anak-anaknya di sekolah. Ya. Haleluya. Gak apa-apa. Puji Tuhan. Gak apa-apa. Itu biasa anak. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mujizat demi mujizat dinyatakan bagi setiap keluarga yang punya anak-anak yang bersekolah. Haleluya. Aku telah merajut mereka di dalam rahim ibumu. Ya, aku telah merajut engkau di rahim ibumu. Dan aku membiarkan mereka dilahirkan. Kalau Tuhan yang merajut di dalam rahim ibu, berarti Tuhan juga bertanggung jawab untuk mereka. Amin. Kalau mereka dilahirkan di bumi ini, berarti tanggung jawab mereka itu tanggung jawab daripada Allah kepada anak-anak yang dilahirkan itu. Itu tanggung jawab Allah. Bukan tanggung jawab ayah dan ibu. Ayah dan ibu hanya sebagai penyambung lidah saja kepada Tuhan. Ya, hanya penyambung lidah saudara kepada Tuhan. Tapi dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh hati, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam diri. Haleluya. Karena Tuhan yang punya segalanya dan Dia mampu untuk melakukan segala perkara. Engkau sakit? Gampang saudaraku. Walaupun dokter sudah vonis harus operasi, kalau tidak lewat, saya datang kepada dokter, you jamin berapa persen? 50-50. Kalau begitu,
Mari suratnya Pak Mas, saya tanda tangan dan saya pulang. Harus hari itu operasi, tapi saya ambil kertas, saya tanda tangan, saya pulang. Sampai sudah 2 tahun ini masih berdiri. Haleluya. Jantung yang parah. Sebelah kanan, sebelah kiri 100 tersumbat 100%. Sebelah kanan tersumbat 90%. Tinggal 10% saja. Bayangkan itu sudah. Dengan mujizatnya Tuhan, aku hadir hari ini di hadapan saudara. Ini bukan kekuatan kemampuanku, tapi oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Hanya oleh kemurahan Tuhan, Maret 2020 menjadi satu sejarah yang begitu luar biasa. Sampai dengan April 2020, Juni 2020, 3 bulan saya di rumah sakit. Dan bukan 1 rumah sakit, 5 rumah sakit. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya berdiri di hadapan saudara. Karena apa? Karena Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hatimu harus bersih. Jangan ada simpan sedikit pun konflik di dalam dirimu. Anggap saja orang lain itu sama. Semuanya saudara. Tidak boleh ada simpan dendam satu dengan yang lain. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan kekecewaan, di situ ada apa? Konflik. Di situ ada konflik. Dan akibat daripada konflik itu, tentunya ada yang akan menjadi korban. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sungguhlah kita berhati-hati di dalam mengarungi atau menjalani hidup ini. Haleluya. Karena itulah yang kita rindukan kepada kita sekalian. Itulah. Haleluya. Next. Silakan berdoa. Hindarilah perasaan yang seringkali mengamati kesalahan orang lain. 1, 2, 3. Hindarilah perasaan yang seringkali mengamati kesalahan orang lain. Hindarilah perasaan yang seringkali mengamati kesalahan orang lain. Wah, dia salah. Wah, dia berdosa. Wah, dia begini. Wah, dia begitu. Wah, Pak Pendeta itu. Udah kita jelek lagi. Jadi hari. Korbannya lama-lama lagi. Ya, puji Tuhan. Tapi ini kebaikan kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik sekali dan sungguh baik bagi kita. Haleluya. Mazmur 33 ayat 1 dan 2. Silakan. Sudah dapat? Silakan baca. Mazmur 37 Ya. ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena orang
berbuat jahat. No, jangan marah. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Terus percayalah kepada Tuhan sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab mereka segera lisut. Lisut artinya layu. Mereka akan layu dan kering dan airnya dibakar. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan marah kepada orang yang bersalah. Haleluya. Coba kita baca sama-sama supaya itu menjadi peringatan untuk kita. Baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Menjadi peringatan untuk kita. 1, 2, 3. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Kalau saya suka marah-marah, di kantor saya sering marah anak-anak kalau mereka buat salah. Ya, kalau lambat-lambat saya marah juga. Bukan saja anak buah atau bukan saja karyawan saya marah, bosnya juga saya bisa marah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, namun marah yang positif boleh. Ya, habis itu jangan terus simpan amanahnya. Harus senyum kembali. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, saya punya istri rambutnya sudah putih semua, saya masih ingat. Putih itu satu kehormatan. Oh begitu kan? Benar ya? Iya. Nggak boleh dismir-smir. Dosa. Iya, saya bilang. Iya. Ya, puji Tuhan. Saya masih muda, saudara. Iya. Saya masih ganteng. 17 tahun. Lari-lari. Lari-lari. 60 atau 4. Ya, terus dibaca yang merah. Ayo. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, percayalah kepada Tuhan. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus yang kita Bahaya bagi tubuh yang suka menyimpan dendam. bahaya bagi tubuh yang suka menyimpan dendam. Semua orang pernah disakiti dan menyakiti. Semua orang pernah disakiti dan menyakiti. Dan Apalagi suami istri pasti terjadi seperti itu. Pak minta duit, Pak minta duit, Pak minta duit. Emangnya bukan ini, Pak. Seringkali, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang akhirnya apa yang terjadi? Satu dengan yang lain mulai, wah, marah-marah suami istri pun bisa jadi marah-marah. Resiko tuh. Resiko punya suami dan punya istri. Iya. Kita baca sama-sama, yang kita saja dulu. 1, 2, 3. bahaya bagi tubuh yang suka menyimpan dendam. Semua orang pernah disakiti dan menyakiti, dan terkadang sulit untuk berdamai, dan ini akan mengganggu kesehatan dan waktu lama. Dan Ini akan apa? Mengakibatkan mengganggu kesehatan. Jangan lama-lama marah. Terus dan terpakai pula dengan kesehatan mental yang akan mengubah sistem hormon di otak. ya, hormon di otak akan berubah. Akhirnya jadi darah tinggi. Udah darah tinggi apa? Bukan stroke, jangan bilang stroke nanti semua nanti ribut. 2 CI. Kalau sudah darah tinggi apa? Makan daging babi. 2 CI dari semua upaya. Yang sulit, Yang sih. bukan CI, yang sulit.
Ya, kalau otaknya sudah mulai naik di otak, apa yang terjadi? Bisa kepala sakit, migrain. Vertigo. Kalau sudah vertigo, migrain, itu karena sakit hati, simpan dendam, iri dan lain sebagainya. Dengki, wih, sering terjadi seperti itu. Makanya suami jangan macam-macam suami. Makanya suami itu harus ya sayangi istrinya, jangan selingkuh. Itu di luar sana, di sini mah semua hebat. Amin. Ya, di sini semua baik. Next, memicu gaya hidup. Memicu gaya hidup yang tidak sehat berkaitan dengan berbagai penyakit kronis. Terus, Stres berat yang dirasakan dirangsang oleh rasa dendam, memicu temperamental dan lebih cenderung merokok dan tak berhenti makan. itu pelarian. Pelarian itu merokok, judi, apalagi? Mabuk. Hah? Mencium. Mabuk. Mabuk, Masih apa? apalagi? Slot. Kalau slot itu apa saya nggak ngerti. Terus apa lagi? Larinya ke hal-hal yang negatif semua. Akibatnya bikin diri sendiri susah. Akhirnya jadi kereta zaman dulu. Susah. Duit habis. Duitnya habis apa? Habis slot. Habis main judi. Duit susah. Mengerikan. Kalau saya bisa saudaraku, dalam kehidupan kita mari kita mau pakailah keuanganmu dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kantong saya habis duit, dompet ini sudah habis duit, di ATM juga sudah habis duit, saya tinggal dapat Tuhan, gua habis duit. Kasih lagi dong. Ya, minta sama Tuhan, gak minta sama orang, pokoknya minta sama Tuhan. Akhirnya tiba-tiba Kurang kasih. Ferdi yang transfer. Kenapa? Tuhan menggerakkan hatinya. Ini yang gak enak nih. Tapi belum pernah ya. Kamu kasih juga apa-apa. Nah itu saudara, Tuhan akan gerakkan hati orang yang kadang-kadang kita tidak pikirkan, tetap transfer masuk. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena kita memakai hak apa yang Tuhan berikan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan ada ya kelihatan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya lagi berdoa untuk minta satu pengeras itu apa namanya itu? Sound system di sini yang pakai mic tanpa kabel. Saya sudah tanya, harganya 1.750.000. Saudaraku, saya bisa beli saja, kapan saja bisa. Namun tiba-tiba ada yang ini, ada yang itu, saya harus bayar. Habislah duit saya. Bukan duit saya, duit Tuhan. Akhirnya saya mesti minta lagi. Tapi saya punya patokan, Natal ini harus sudah ada. Natal ini, sebelum Natal ini harus sudah ada. Haleluya. Kemarin saya sudah bicara sama pembimbing Kristen Banten. Saya bilang, Pak, lu punya tugas apa? Tanggal 25 Desember, you punya tugas khotbah di gereja saya sebagai khotbah Natal. Pembimbing saya suruh datang khotbah.
Oleh sebab itu saudara jangan tidak hadir. Amin. Pembebas kita itu orang Batak. Haleluya. Allah kita semua. Jadi saya itu dia dapat khotbah. Dia juga pendeta, saudara. Nah, jadi nanti Natal kita dia yang khotbah dari pembebas Kristen. Karena kita undang dia supaya dia tahu kondisi dan keadaan dan tempat kita. Puji Tuhan. Oke. Terus belum selesai. Meningkatkan risiko kerusakan jantung dan menumpukan emosi negatif akibatnya darah tinggi dan sangat berbahaya dalam waktu yang lama atau psikomas, memicu penuaan dini, depresi dan frustasi, hormon stres. Hati, saudara, kalau orang yang sakit hati dan simpan dendam dan akhirnya menjadi kehancuran bagi diri dia sendiri. Ada yang sakit hati di sini? Ada? Kalau di Ambon sana banyak, saudara. Juga di Timur juga ada. Ya, saudara tahu? Itu di gereja itu semua orang sudah penuh lagi nyanyi tahlil. Begitu lagi nyanyi tahlil, semuanya kan diam. Nyanyinya harus benar-benar. Kalau orang Kristen nyanyi itu, wah pokoknya tegang. Dia tahu di belakang dia ada musuhnya. Dia orang lagi nyanyi, dia lihat ke belakang, baru dia putar mulut. Putar mulut sama apa? Sama musuhnya. Yang dari belakang pun kacau itu di dalam gereja. Itu di dalam gereja, saudara. Mengerikan kali. Tapi di sini nggak ada ya. Haleluya. Di sini semua baik-baik. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Damai sejahtera yang indah. Ya. Saudara, kemarin pemilihan API, ketua API. Wah, berebut jadi ketua. Saya bilang, kalian mau jadi ketua, cari aja. Ada yang kecewa. Ada yang kecewa karena tidak terpilih. Ya sudah, saya bilang. Ya, pendeta pun bisa kecewa. Ada lagi pernah saudaraku di GPDI, mereka pilih ketua senat dalam ya wilayah. Main duit, saudara. Lo wani piro. Nah, lo. Jadi wani piro mesti bayar untuk dapat punya nama wani piro. Saudaraku, dunia politik. Dunia oke main politik. Tapi akhirnya di gereja pun sama main politik. Tapi di sini tidak. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih, Tuhan punya kerinduan agar supaya kita semua harus hidup di dalam damai sejahtera. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu perlu dijaga betul-betul. Jangan ada simpan dendam, jangan ada simpan iri hati, jangan ada simpan dengki, jangan ada simpan kemarahan. Banyak ibu-ibu yang suka marah-marah. Banyak yang simpan dendam. Akibatnya apa yang terjadi? Sudah bapak-bapak juga suka marah-marah. Oh, bapak-bapak marah habis selesai. Iya, jangan ibu-ibu aja. Rupanya ibu-ibu mau terima. Iyalah.
Jadi begini, bapak-bapak itu habis baris selesai, tapi ibu-ibu dendamnya terus. Akhirnya terjadi kanker payudara, terjadi kanker jantung, hati, terjadi kanker ini, kanker itu. Kenapa? Ditelusuri sama dokter. Kenapa ibu? Sampai psikiater datang. Kenapa ya? Saya memang benci sama suamiku itu. Kenapa? Selingkuh dia. Aduh hati. Sakit hatinya dendam terus. Akhirnya migrain gak berhenti. Sakit paru-paru ya. Akhirnya, iya sakit jantung. Tapi jantung saya itu bukan karena sakit hati ya. Karena makan nggak kontrol. Baru mau ngomong. Jadi bukan sakit hati ya. Saya ini sama istri itu saya happy. Walaupun dia marah-marah saya senyum-senyum saja. Haleluya. Iya sih Mbak Evi itu sebetulnya. Karena dia Evi itu. Mestinya bahagia berdua nih. Haleluya. Ya. Saudaraku, saya bersyukur sekali. Mungkin saya beruntung, tetapi istri itu musibah. Musibah ya. Kita sih ya. Ya, tetapi puji Tuhan. Walaupun demikian, sekarang dia senyum terus. Haleluya. Amin. Nah, itu karena anugerah dia. Karena dia bertahan sampai ke akhir. Ada mahkota yang tersedia. Amin. Orang yang bertahan sampai ke akhir ada mahkota yang tersedia bagi dia. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, luka hati yang disimpan tidak dibereskan akan semakin parah dan menimbulkan akar pahit. Ingat, akan menimbulkan akar pahit. Kalau sudah menimbulkan akar pahit, itu sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu iblis bisa masuk melalui itu, melalui jalur itu, akar pahit. Akibatnya saudaraku, segala macam penyakit dia akan pasti hadapi. Karena apa? Tidak ada pengampunan. Ya, tidak ada pengampunan. Nah, saudaraku, Tuhan rindu agar supaya kita segera bereskan masalah hati kita ini. Tuhan rindu bereskan masalah hati kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu kasih yang mulia, kasih yang indah, kasih yang tidak ada batasnya. Begitu juga sebagai orang umat Tuhan, kita juga harus punya kasih itu. Dan kasih itu terpancar kepada semua orang dengan tidak menyimpan dendam dan iri. Ya, kita bangkitkan baca itu yang merah. Adakah di sini yang menaruh dendam, iri, dengki, yang belum mau mengampuni? Ada di sini yang Ada. menaruh dendam, iri, Ada. yang tidak mengampuni. Ada. Ada. Siapa? Itu. Kalau ada, Kebajuan apa? harus diselesaikan hari ini. Tiba pulang ke rumahmu, nanti akan menjadi persoalan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, hari ini untuk hati kita tetap bersih dan mengampuni dan menjauhi akar pahit dan kebencian. Ingat saudaraku, mari kita serahkan diri kita kepada ya. Sini adakah yang simpan akar pahit dan terhadap satu yang
Terima kasih.